Bener nggak sih orang-orang Kristen itu perlu kasih persepuluhan ke gereja? Atau benarkah bahwa orang-orang Kristen nggak boleh kasih persepuluhan? Bingung ya? Biar nggak bingung, simak aja pembahasan mengenai persepuluhan di video ini. Shalom, damai sejahtera untuk kita semua. Balik lagi di channel Ungkap Alkitab. Kali ini kita mau membahas mengenai persepuluhan. Persepuluhan adalah suatu tema mengenai persembahan yang sering dibicarakan oleh gereja-gereja di zaman sekarang ini. Persepuluhan menjadi satu tema yang kontroversial karena ada banyak gereja yang menerapkan persepuluhan dan mengajarkan bahwa persepuluhan harus dilakukan supaya diberkati, mendapat kelimpahan, lancar segala usaha atau pekerjaannya. Kalau tidak memberi persepuluhan, maka akan kena kutuk. Biasanya gereja-gereja tersebut menggunakan ayat seperti Maleakhi 3 ayat 10 atau menggunakan hukum tabur tuai sebagai landasan keyakinannya. Banyak juga gereja yang tidak setuju dengan pandangan tersebut karena pandangan itu dianggap tidak alkitabiah dan kesannya hanya menakut-nakuti jemaatnya saja supaya mau memberikan persepuluhan. Akhirnya banyak orang yang beranggapan bahwa persepuluhan hanya memperkaya pendetanya saja. Sebagai orang Kristen yang melihat permasalahan ini, mungkin kita berpikir, bagaimana sebenarnya ajaran mengenai persepuluhan dalam Alkitab? Lalu apakah persepuluhan harus dilakukan supaya diberkati dan tidak kena kutuk? Supaya tidak bingung, makanya simak aja pembahasannya di video ini sampai selesai. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk like video ini lalu subscribe channel ini dan share video ini ke keluarga, jemaat gereja, teman-teman pelayanan dan kepada orang-orang Kristen sebanyak mungkin. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi kita masuk ke pembahasannya. Catatan pertama mengenai persepuluhan terdapat dalam Kejadian 14 ayat 20, di mana Abraham yang telah menang perang memberikan persepuluhan kepada Melkisedek, Raja Salem. Dalam Ibrani pasal 7 ayat 4 dijelaskan bahwa Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek dari segala rampasan perang yang paling baik. Kegiatan memberi persepuluhan juga dilakukan oleh Yakub, cucu Abraham. Dalam Kejadian pasal 28 ayat 22, Yakub bernazar kepada Allah jika Allah menyertainya dan dia dapat kembali ke rumah ayahnya dengan selamat, maka dia akan mendirikan rumah Allah dan dari segala yang telah Allah berikan kepadanya akan dipersembahkan sepersepuluhnya kepada Allah. Persepuluhan baru menjadi sebuah aturan di masa Nabi Musa ketika memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Peraturan pertama mengenai persepuluhan tercatat dalam Imamat pasal 27 ayat 30-33. Dalam ayat 30-33, Tuhan berfirman bahwa segala persepuluhan dari hasil bumi adalah milik Tuhan dan itu adalah persembahan yang kudus. Jikalau seseorang ingin menebus atau membayar sebagian dari hasil bumi yang dipersembahkan, maka haruslah menambah 1/5. Dalam ayat 32-33 mengenai persepuluhan dari ternak, Tuhan berfirman bahwa setiap hewan dalam urutan ke-10 pada waktu dihitung merupakan persembahan yang kudus bagi Tuhan. Orang Israel tidak perlu memilih-milih atau menukar. Kalaupun hewan ternak itu perlu ditukar, maka hewan yang mau ditukar dan penggantinya haruslah kudus. Selain itu, tidak boleh ada hewan yang ditebus atau diganti dengan uang. Kemudian mengenai pihak yang menerima persepuluhan, dalam Bilangan pasal 18 ayat 21-29, Tuhan menetapkan bahwa suku Lewi adalah suku yang berhak menerima persepuluhan. Suku Lewi tidak mendapat milik pusaka di tanah Kanaan karena mereka ditugaskan untuk melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan. Setiap persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus, Tuhan memberikannya kepada orang Lewi sebagai milik pusaka mereka. Setelah mereka mendapat persepuluhan dari bangsa Israel, maka mereka juga harus memberikan 1/10 dari persembahan persepuluhan yang telah mereka terima kepada imam. Lalu Tuhan berfirman kepada orang Israel bahwa mereka harus melakukan persepuluhan ini kalau mereka telah berada di tanah Kanaan dan dibawa ke tempat di mana Tuhan hendak menegakkan namanya. Dalam Ulangan pasal 12 ayat 5-11, Tuhan berkata, apabila orang-orang Israel telah menduduki tanah Kanaan dan dapat diam dengan aman dan tentram,
maka ke tempat yang Tuhan kehendaki di mana Tuhan menegakkan namanya di sana, haruslah orang Israel membawa persepuluhannya. Tempat yang Tuhan kehendaki di mana Tuhan menegakkan namanya dalam hidup keagamaan orang Israel adalah kemah suci, atau dalam zaman Raja Salomo adalah bait Allah. Selain kepada suku Lewi, Tuhan berfirman bahwa persepuluhan orang-orang Israel harus mereka makan sendiri beserta keluarganya di hadapan Tuhan. Dalam Ulangan pasal 12 ayat 17 sampai 18, Ulangan 14 ayat 23 sampai 26, dan Ulangan pasal 26 ayat 12 dijelaskan bahwa orang-orang Israel harus memakan persepuluhan mereka di tempat yang Tuhan pilih untuk menegakkan namanya di sana, yaitu kemah suci atau bait Allah. Dalam Ulangan pasal 14 ayat 24 sampai 26 dijelaskan bila orang-orang Israel tinggal terlalu jauh dari bait Allah, maka orang-orang Israel harus menguangkan persepuluhan mereka, dan ketika mereka sampai di bait Allah atau kota tempat bait Allah ada, maka mereka membelanjakannya untuk membeli hewan ternak atau anggur minuman. Dengan kata lain, uang tersebut dibelanjakan barang-barang yang biasa dipersembahkan sebagai persepuluhan seperti hewan ternak dan anggur. Kemudian selain kepada suku Lewi dan dimakan sendiri, Tuhan berfirman bahwa persepuluhan juga diberikan kepada orang-orang miskin. Dalam Ulangan pasal 14 ayat 28 sampai 29 dan Ulangan pasal 26 ayat 12, Tuhan memerintahkan kepada orang-orang Israel bahwa tiap akhir 3 tahun atau tahun kelipatan 3, seperti tahun ke-3, ke-6, ke-9 dan seterusnya, haruslah dibawa persepuluhan itu ke kota masing-masing supaya orang-orang asing, janda-janda, anak yatim, dan orang-orang Lewi yang tinggal di kota itu dapat makan atau menikmati persepuluhan tersebut. Ada ketentuan-ketentuan lain mengenai persepuluhan. Dalam Imamat pasal 27 ayat 30-31, Tuhan berfirman bahwa 1/10 dari hasil bumi adalah milik Tuhan. Persepuluhan dari hasil bumi ini maksudnya adalah hasil bumi dari tanah Kanaan sesuai dengan firman Tuhan dalam Ulangan pasal 12 ayat 5-11. Dalam Ulangan pasal 8 ayat 8 dijelaskan bahwa tanah Kanaan adalah tanah yang kaya akan gandum, jelai, pohon anggur, pohon ara, pohon delima, pohon zaitun, dan madu. Dalam kepercayaan orang Yahudi, madu ini disamakan dengan buah kurma yang rasanya manis seperti madu. Jadi hasil bumi yang dipersembahkan sebagai persepuluhan ada 7, yaitu gandum, jelai, anggur, buah ara, buah delima, buah zaitun, dan kurma. Kemudian ada masa di mana orang-orang Israel tidak melakukan persepuluhan. Orang Israel memiliki sebuah siklus tahun, yaitu siklus 7 tahun. Penjelasan mengenai siklus tahun ini ada dalam Imamat pasal 25 ayat 5-14. Tahun pertama sampai tahun ke-6, bangsa Israel bekerja menanam di ladang dan memanen hasilnya. Namun dalam tahun ke-7 atau tahun Sabat, orang-orang Israel tidak boleh bekerja di ladangnya, menanami ladangnya atau menuai hasil dari ladangnya. Karena tidak ada tuaian, maka otomatis tidak ada persepuluhan. Ingat, bangsa Israel melakukan persepuluhan itu tahunan, bukan bulanan, apalagi mingguan. Pembahasan persepuluhan ini berlanjut dalam kitab Maleakhi. Kitab Maleakhi, terutama Maleakhi 3 ayat 10, biasanya digunakan sebagai landasan pengajaran tentang persepuluhan. Padahal, konteks Maleakhi 3 ayat 10 adalah Tuhan marah kepada orang-orang Israel. Dalam Maleakhi 3 ayat 6-9, Tuhan marah karena bangsa Israel tidak pernah bertobat dari kesalahannya, yaitu melawan ketetapan Tuhan. Orang-orang Israel sebenarnya telah kena kutuk. Kemungkinan hasil panen mereka tidak berjalan dengan baik karena adanya belalang pelahap yang merusak tanaman bangsa Israel. Itulah sebabnya dalam ayat 11 Tuhan berkata untuk melenyapkan belalang pelahap dari mereka. Walaupun begitu, mereka tetap berkeras melawan Tuhan. Mereka tidak memberikan persepuluhan, karena itu mereka sama saja dengan tidak menghormati Tuhan, Raja dan yang empunya tanah, dan yang membawa mereka mendiami tanah Kanaan. Selain tidak menghormati Tuhan, Raja yang mempunyai tanah Kanaan itu, dengan mereka tidak memberikan persepuluhan, maka sama saja mereka merampok hak-hak yang seharusnya menjadi hak orang Lewi dan hak orang-orang miskin. Jadi Maleakhi 3 ayat 10 bukan sebuah perintah baru bagi orang Israel,
namun sebuah teguran atau amarah Tuhan karena mereka tidak melakukan persepuluhan yang telah ditetapkan dalam kitab Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Persepuluhan juga disinggung oleh Yesus Kristus walau hanya 2 kali dalam catatan-catatan Injil. Ada 3 ayat yang menyinggung tentang persepuluhan. Yang pertama adalah Matius pasal 23 ayat 23, kedua adalah Lukas pasal 11 ayat 42, ketiga adalah Lukas pasal 18 ayat 12. Dalam Matius pasal 23 ayat 23 dan Lukas pasal 11 ayat 42, Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi karena mereka dengan tekun melakukan persepuluhan yang sebenarnya persepuluhan ini bukan ketetapan yang telah Tuhan tetapkan kepada nenek moyang mereka, melainkan hukum tambahan yang dibuat oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini. Mereka tekun melakukan hukum tambahan ini, tetapi hal terpenting dari hukum Taurat, hukum yang telah Tuhan berikan kepada Nabi Musa, tidak mereka lakukan. Selain itu, Yesus tidak menyinggung persepuluhan yang tercatat dalam Taurat yang telah Tuhan berikan kepada Nabi Musa. Jadi, saya rasa kurang tepat kalau ayat ini digunakan sebagai landasan berpikir bahwa Yesus Kristus memerintahkan untuk memberikan persepuluhan. Selanjutnya, ayat yang menyebut tentang persepuluhan adalah Lukas pasal 18 ayat 12, di mana Yesus menyebut orang Farisi yang melakukan persepuluhan dengan meninggikan dirinya dalam perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Yesus mengajarkan dalam Lukas pasal 18 ayat 14 bahwa siapapun yang meninggikan diri akan direndahkan. Dalam konteks persepuluhan yang disebut dalam ayat 12, maka persepuluhan tidak boleh dilakukan dengan tujuan meninggikan diri. Tidak boleh melakukan ibadah termasuk persepuluhan dengan tujuan mencari pengakuan dari manusia. Dari penjelasan ini, ada beberapa kesimpulan yang harus kita ingat. Yang pertama adalah persepuluhan yang dilakukan oleh Abraham tidak ada kaitannya dengan Tuhan, karena Abraham memberikan persepuluhannya kepada Melkisedek, seorang manusia biasa, sebagai bentuk penghormatannya kepada Melkisedek, Raja Salem. Yang kedua, peraturan mengenai persepuluhan baru ada pada zaman Nabi Musa dengan catatan pertama terdapat dalam Imamat pasal 27 ayat 30-33. Yang ketiga, persepuluhan terbagi menjadi 3, yaitu persepuluhan untuk orang-orang Lewi, persepuluhan untuk dimakan sendiri, dan persepuluhan untuk orang-orang miskin. Yang keempat, persepuluhan hanya berasal dari hasil bumi dan ternak, bukan uang. Kalaupun bisa diberikan dalam bentuk uang, itu hanya berlaku untuk persepuluhan dari hasil bumi dan hanya bisa menebusnya sebagian saja. Adapun ada 7 jenis hasil bumi yang dapat dipersembahkan sebagai persepuluhan, yaitu gandum, jelai, anggur, buah ara, buah delima, zaitun, dan kurma. Yang kelima, karena persepuluhan hanya berasal dari hasil bumi dan ternak saja, maka otomatis orang-orang yang memiliki pekerjaan lain tidak diwajibkan memberi persepuluhan. Yang keenam, persepuluhan berkaitan dengan tanah Kanaan dan bait Allah. Jika tidak ada bait Allah, apalagi jika mereka tidak tinggal di wilayah Kanaan, maka tidak melakukan persepuluhan. Yang ketujuh, Maleakhi 3 ayat 10 bukan sebuah perintah baru bagi orang Israel, namun sebuah teguran atau amarah Tuhan karena mereka tidak melakukan persepuluhan yang telah ditetapkan dalam kitab Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Yang kedelapan, Matius pasal 23 ayat 23 dan Lukas pasal 11 ayat 42 bukan sebuah perintah mengenai persepuluhan, karena Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang tekun melakukan persepuluhan yang merupakan hukum tambahan yang dibuat oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini. Mereka tekun melakukan hukum tambahan ini, tapi hal terpenting dari hukum Taurat, hukum yang telah Tuhan berikan kepada Nabi Musa, tidak mereka lakukan. Berdasarkan kesimpulan ini, pertanyaannya, apakah Yesus dan murid-muridnya melakukan persepuluhan? Kemungkinan besar tidak. Alasannya karena pekerjaan Yesus dan murid-muridnya bukan pekerjaan yang menghasilkan hasil bumi atau hewan ternak. Selain itu, persepuluhan tidak diberikan dalam bentuk uang. Jadi, kemungkinan besar Yesus dan murid-muridnya memang tidak memberikan persepuluhan. Kalau begitu,
apakah persepuluhan tetap dilakukan oleh orang-orang percaya saat ini? Sebenarnya jawabannya adalah tidak perlu, karena ketetapan mengenai persepuluhan dalam Taurat ditujukan untuk orang-orang Israel. Orang-orang Israel juga harus melakukan persepuluhan sesuai dengan perintah yang telah diberikan kepada mereka. Aturan mengenai persepuluhan ini sebenarnya tidak berlaku bagi gereja, karena gereja bukan bagian dari Israel secara fisik. Selain itu, Yesus Kristus tidak pernah memerintahkan untuk memberikan persepuluhan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi, berdosakah gereja kalau tidak memperlakukan persepuluhan? Jawabannya, tidak. Apakah berdosa seorang Kristen jika tidak memberikan persepuluhan? Jawabannya, tidak. Kalau sebenarnya persepuluhan tidak berlaku bagi gereja, lalu apakah ada pelajaran berharga dari persepuluhan yang berguna bagi kehidupan orang Kristen, khususnya kehidupan kerohanian? Jawabannya, ada. Mengenai makna persepuluhan, ada 7 hal yang dapat kita pelajari dari persembahan persepuluhan. 7 hal atau 7 prinsip ini saya sebut dengan prinsip 7K. K yang pertama adalah kepemilikan Tuhan atas harta benda. Dalam Imamat pasal 27 ayat 30-32, 1/10 dari hasil bumi dan ternak merupakan milik Tuhan dan merupakan persembahan yang kudus bagi Tuhan. Dengan prinsip seperti ini, kita harus memahami bahwa harta kita adalah milik Tuhan dan kita perlu memberikan harta kita untuk Tuhan. Lalu K yang kedua adalah ketundukan dan penghormatan. Kita bisa melihat contohnya dari Abraham yang menghormati Melkisedek dengan memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Selain itu, Yakub melakukan persepuluhan sebagai bentuk penghormatannya kepada Tuhan. Jadi ketundukan dan penghormatan harus diteruskan oleh orang-orang Kristen. K yang ketiga adalah kepedulian akan pelayan Tuhan dan perkembangan pelayanan. Orang-orang Israel bertanggung jawab atas kehidupan orang Lewi yang bertugas melayani kemah pertemuan. Sehingga orang-orang Lewi ini dapat fokus melayani Tuhan. Inilah yang harus diteruskan juga oleh orang-orang Kristen. Peduli akan pelayan Tuhan dan peduli akan pelayanan. K yang keempat adalah kepedulian akan orang-orang kecil atau terpinggirkan. Karena Ulangan pasal 26 ayat 12-15 menjelaskan bahwa orang-orang miskin mendapat bagian persepuluhan. K yang kelima adalah ketaatan akan hukum. Itulah yang diinginkan Tuhan dalam Maleakhi 3 ayat 7-10. K yang keenam adalah keseluruhan firman Tuhan. Matius 23:23 dijelaskan bahwa dalam menaati hukum Tuhan harus seluruhnya, jangan pilih-pilih hukum. Jangan pilih-pilih mana yang mau ditaati, mana yang mau dilakukan, mana yang tidak mau dilakukan. Jangan sampai karena memilih-milih malah melupakan hal utama dari hukum itu. K yang ketujuh adalah ketulusan dan kerendahan hati atau tanpa pamrih. Dalam Lukas pasal 18 ayat 9-14, Yesus tidak setuju dengan sikap orang Farisi yang memberikan persepuluhan atau melakukan peribadatannya untuk membanggakan diri sendiri, hanya mencari-cari pengakuan dari manusia. Yesus menginginkan ketulusan dan kerendahan hati dalam melakukan peribadatan kita, terutama dalam memberikan persepuluhan. Jadi, makna persepuluhan ini yang perlu diteruskan oleh orang Kristen, bukan hanya dalam memberi persembahan, namun dalam seluruh kehidupan orang Kristen. Lalu pertanyaannya, apakah orang Kristen dilarang untuk memberikan persepuluhan? Jawabannya tidak dilarang. Pembahasan persepuluhan di video ini untuk menjelaskan mengenai persepuluhan yang sesuai dengan Alkitab, bukan untuk melarang orang untuk memberikan persepuluhan. Jika seseorang atau sebuah gereja melakukan persepuluhan, maka persepuluhan harus dilakukan dengan prinsip 7K yang telah dijelaskan sebelumnya. Memberikan persepuluhan bukan karena mau mendapat berkat atau kemakmuran, tetapi karena menghormati Tuhan sebagai pemilik harta benda kita dan tanggung jawab sebagai orang percaya untuk mendukung para pelayan Tuhan dan perkembangan gereja. Prinsip 7K ini tidak hanya berlaku ketika memberi persepuluhan saja, namun berlaku dalam kehidupan orang-orang percaya.
Jadi inilah penjelasan mengenai persembahan persepuluhan menurut Alkitab. Semoga penjelasan ini dapat menambah pengetahuan kita dan dapat menuntun kita dalam membaca Alkitab sehingga kita bisa mengerti isi dari Alkitab. Jangan lupa untuk like video ini, lalu subscribe channel ini, dan share video ini ke keluarga, ke jemaat gereja, ke teman-teman pelayanan, dan kepada orang-orang Kristen sebanyak mungkin. Terima kasih sudah menyimak penjelasan video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Tuhan memberkati.